Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Bab 4, Hutan. Dampak yang timbul akibat kerusakan hutan. Kegiatan penebangan hutan secara liar menimbulkan kerusakan hutan. Jika hutan rusak, akan sering terjadi kebakaran. Hutan rusak bisa menyebabkan terjadinya banjir. Hutan rusak juga mengakibatkan peningkatan suhu udara, penurunan kelembapan udara, mengurangi jumlah binatang predator, dan merubah susunan vegetasi di suatu kawasan. Selain itu, penebangan hutan juga dapat meningkatkan jumlah nyamuk, lalat, tikus, kelelawar, dan serangga yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sebagai contoh, sebagai akibat kegiatan penebangan hutan di wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Amazon, lebih banyak muncul kasus penyakit malaria. Hal ini terjadi karena penebangan hutan meninggalkan kolam-kolam baru yang digenangi air. Tempat ini disukai nyamuk penyebab penyakit malaria. Hal ini terjadi karena banyak binatang pemakan atau binatang pesaing tikus berkaki putih menghilang, sehingga jumlah tikus berkembang. Tikus-tikus ini membawa bakteri yang menyebabkan penyakit linu berpindah kepada manusia. 3/4 penyakit manusia yang baru dikenal di dunia pada awalnya berasal dari binatang. Manusia terkena penyakit setelah memakan daging binatang yang membawa bibit penyakit tersebut. Mengkonsumsi daging satwa liar dapat mengakibatkan berjangkitnya penyakit antraks dan wabah penyakit lainnya. Dengan demikian, apabila terlalu banyak memakan daging satwa liar, akan mudah terjangkit penyakit dari satwa liar tersebut. Walaupun hutan sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia, penyerap karbon dioksida, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan mengatur iklim global, tetapi kalau hutan tidak dijaga, maka akan timbul banyak masalah lingkungan dan penyakit berbahaya. Pemukiman yang dekat dengan hutan dapat mempermudah penghuninya terkena penyakit seperti malaria, demam kuning, dan penyakit tidur berkepanjangan. Upaya pelestarian hutan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Melestarikan hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pejabat negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di Indonesia, mulai dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hutan di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.
Dalam mengeksploitasi sumber daya ilmuwan, khususnya hutan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak melakukan penebangan di hutan dengan semena-mena atau tebang habis. 2. Penebangan kayu di hutan dilaksanakan dengan terencana dengan sistem tebang pilih atau penebangan selektif. Artinya, pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan. 3. Cara penebangannya pun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pohon-pohon muda di sekitarnya. 4. Melakukan reboisasi atau reforestasi, yaitu menghutankan kembali hutan yang sudah terlanjur rusak. 5. Melaksanakan aforestasi, yaitu menghutankan daerah bukan hutan untuk mengganti daerah hutan yang digunakan untuk keperluan lain. 6. Mencegah kebakaran hutan agar hutan tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Untuk mendukung upaya pelestarian hutan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat atau gelondongan dan bahan baku serpih. Selain itu, pemerintah mulai melakukan pemberantasan illegal logging dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau GNRHL yang diharapkan di tahun 2008 dapat dihutankan kembali 3 juta hektar lahan gundul. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada tempatnya, sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padang tandus. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali atau reboisasi terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring, perlu dibangun terasiring atau segedan sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan. 2. Pelestarian hutan. Eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi. Sebab, hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan. A. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. B. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. C. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. D. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. E. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. 3. Pelestarian flora dan fauna. Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna diantaranya adalah A. Mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. B.
melarang kegiatan perburuan liar. C. Menggalakkan kegiatan penghijauan. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.